Malaysia ditolak uji coba oleh negeri antah berantah. Instagram Bahrain digeruduk netizen Indonesia. Sintayong disetarakan dengan Park Hang-seo. Terungkap klub mana saja yang membela dan memberatkan City. Nama Thomas Tuchel menguat gantikan Ten Hag. Hai football lovers, Mimin ingetin lagi ya. Kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar nggak ketinggalan berita terupdate dunia si kulit bundar dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dilansir dari Daily Mail, pelatih MU Erik ten Hag dilaporkan telah berlibur bersama keluarganya di masa jeda internasional. Ten Hag berlibur di tengah para petinggi MU akan mengadakan rapat eksekutif soal masa depan MU pada Selasa 8 Oktober 2024 di London. Sebelumnya di hari Senin sorenya, para petinggi MU juga terlihat telah dikumpulkan oleh Ratcliffe di Old Trafford. Ten Hag yang memang punya jatah libur di jeda internasional ini mengaku pede bahwa posisinya sebagai pelatih tidak akan tergusur. Sementara itu, di pertemuan hari Senin 7 Oktober di Old Trafford, menguatlah kasakusuk di kalangan petinggi MU mengenai calon pengganti Ten Hag. Nama tersebut adalah Thomas Tuchel. Dilansir dari Sport Bible, bahkan Tuchel dilaporkan bersedia menukangi Red Devils jika memutuskan mendepak Ten Hag. Asal tahu saja, Ratcliffe ternyata sudah sempat mengadakan pertemuan rahasia dengan Tuchel di Monaco pada akhir musim lalu. Mereka berdua saat itu sudah berbicara panjang lebar soal masa depan setan merah. Kini Tuchel posisinya masih menganggur dan besar kemungkinan ialah yang akan ditunjuk Ratcliffe jika Ten Hag diberhentikan. Masih kabar soal MU, dilansir dari Daily Mail, MU terus didekati Netflix, Amazon, dan Disney. 3 platform layanan streaming tersebut sedang bersaing mendapat tender pembuatan film dokumenter tentang kebangkitan klub di bawah pemilik baru Sir Jim Ratcliffe. Menurut laporan, penawaran dari ketiganya sudah masuk ke meja manajemen MU. Namun dengan kondisi sekarang, pihak MU mengatakan akan mengesampingkan dulu proyek tersebut. Pasalnya, prioritas utama MU sekarang adalah proyek membangkitkan performa tim terlebih dahulu. Dari MU beralih ke Manchester City, dilansir dari Daily Mail, pada saat City memenangkan kasus hukum melawan Premier League soal aturan sponsor kompetisi atau EPT. Terungkap juga beberapa tim yang disebutkan dalam persidangan ternyata telah memberatkan City dalam kasus EPT tersebut. 8 tim tersebut adalah Arsenal, MU, Wolves, Liverpool, West Ham, Brentford, Bournemouth, dan Fulham. Selain itu, menurut laporan klub seperti Newcastle, Everton maupun Chelsea mendukung City agar memenangkan kasus soal EPT ini. Masih kabar dari Liga Inggris, dilansir dari Sport Bible, Wolves baru-baru ini baru resmi memecat pelatih bola mati mereka Jack Wilson. Padahal Wilson baru saja bergabung di Molineux musim ini dari Manchester City. Pemecatan ini datang setelah manajemen Wolves tidak puas dengan performa antisipasi bola mati para pemain Wolves setelah melawan Brentford di Liga Inggris. Di laga tersebut, Wolves banyak kebobolan melalui bola mati. Setelah pemecatan ini, Wolves belum mau menunjuk pelatih bola mati berikutnya sebagai pengganti Wilson dalam waktu dekat. Sementara itu, dari kabar persiapan timnas Inggris jelang laga Nations League melawan Yunani dan Finlandia, pelatih Lee Carsley telah mencoret 3 pemain. Dilansir dari BBC, 3 pemain tersebut adalah Kobbie Mainoo, MU, Ezri Konsa, Aston Villa, dan Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest. 3 pemain tersebut sebenarnya sudah dipanggil masuk skuad The Three Lions oleh Lee Carsley. Namun karena cedera, mereka akhirnya absen. Beralih ke kabar dari Kylian Mbappe, dilansir dari Goal, setelah dicoret dari timnas Prancis untuk jeda internasional Oktober 2024, Mbappe mendapat kecaman dari beberapa fans timnas Prancis. Fans timnas Prancis dilaporkan kecewa karena Mbappe dianggap lebih memprioritaskan klub ketimbang negaranya. Fabien Bonal, juru bicara Irresistible Fonse, kelompok pendukung utama timnas Prancis, bahkan mengatakan pemain berusia 25 tahun itu tak layak lagi menjadi kapten timnas Prancis dengan sikapnya tersebut. Kabar selanjutnya datang dari Barcelona. Dilansir dari Football Espana, salah satu pemain depan Barcelona, Ferran Torres, dilaporkan mengalami cedera parah saat ditarik keluar di menit awal saat melawan Alaves di La Liga. Torres mengalami cedera pada otot bicep femoris hamstringnya. Dengan cederanya tersebut, Torres dipastikan akan absen selama 2 bulan.
Kehilangan Torres membuat lini depan Barca kembali mengalami krisis setelah sebelumnya Dani Olmo juga mengalami cedera parah. Sementara itu di saat krisis melanda lini serang, Barcelona dilaporkan tengah membidik salah seorang penyerang Munchen, Leroy Sané. Dilansir dari Sporting News, El Barça tengah menyusun rencana supaya bisa dapatkan Sané secara gratis di tahun 2025. Sané diharapkan mau bergabung kembali dengan Hansi Flick. Flick adalah pelatih yang pada tahun 2020 lalu membawanya ke Munchen dari City. Posisi Sané yang masih kalah bersaing di skuad Munchen asuhan Kompany membuat peluang dirinya hengkang musim depan makin terbuka lebar. Apalagi kontraknya belum diperpanjang dan akan habis pada Juni 2025 mendatang. Lanjut ke kabar selanjutnya, dilansir dari Goal, legenda Barca dan Ajax asal Belanda, Johannes Kans, telah menghembuskan nafas terakhirnya di usia 73 tahun karena sakit. Menurut laporan, selama beberapa hari terakhir, Neskens berada di Aljazair karena sedang bekerja untuk program kepelatihan dunia KNVB. Namun tiba-tiba ia jatuh sakit dan bantuan medis tidak dapat menolongnya. Sebagai bentuk bela sungkawa, jelang sesi latihan pertama Timnas Belanda pada Senin 7 Oktober 2024, semua pelatih dan staf di oranye mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati legendanya tersebut. Kabar berikutnya datang dari sepak bola Italia. Dilansir dari BBC, pemain Como Marco Curto telah dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindakan rasis kepada pemain Wolves Hwang Hee-chan saat laga uji coba pramusim Como versus Wolves di Marbella. Baik Como tersebut telah resmi dijatuhi hukuman larangan berlaga di 10 laga oleh FIFA. Direktur Operasi dan Administrasi Sepak Bola Wolves, Matt Walt, mengaku berterima kasih kepada FIFA atas adanya hukuman tersebut. Beralih ke kabar dari Timnas Malaysia, dilansir dari CNN Indonesia, Harimau Malaya ternyata sempat ditolak oleh beberapa negara antah berantah untuk melakoni laga uji coba di Jeddah Internasional Oktober ini. Media Malaysia, Berita Harian melaporkan bahwa Malaysia ditolak negara seperti Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan Papua Nugini. Hasilnya, Malaysia hanya melakukan 1 laga uji coba saja di bulan ini, yakni melawan Selandia Baru. Masih soal Malaysia, dilansir dari Okezon, beda nasib terlihat antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia saat menaiki pesawat dalam perjalanan melakoni laga Jeddah Internasional bulan Oktober ini. Mengutip dari akun Instagram @halfblood_Indonesia, terlihat para pemain Timnas Indonesia benar-benar dimanjakan dengan menaiki pesawat bisnis berkelas nan mewah. Hal itu sangat kontras dengan pesawat yang ditumpangi Timnas Malaysia saat bertandang ke Selandia Baru. Dalam foto yang banyak beredar, 2 pemain Timnas Malaysia berdarah Brasil, Hendrik Dos Santos dan Paulo Jose, terlihat berpose di atas kursi pesawat kelas ekonomi. Sementara itu, kabar berikutnya datang dari Sintayong. Media Korea New Asian menyebutkan bahwa Sintayong sejajar dengan mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo dalam membangun sebuah timnas. Sintayong dan Park Hang-seo dinilai media tersebut memiliki karakter yang sama, suka bercanda serta dekat dengan pemain. Selain itu, saat melatih, keduanya juga dianggap memiliki karisma yang luar biasa. Selain kebiasaan dalam melatih, capaian Sintayong dan Park Hang-seo juga dianggap sudah selevel. Dari kabar lainnya, jelang laga Indonesia versus Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akun Instagram FIFA mengunggah momen Timnas Indonesia menghancurkan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 2007. Kala Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Bahrain di Gelora Bung Karno pada tahun 2007. Bisakah tim Garuda mengulanginya? Tulis FIFA di caption unggahannya tersebut. Dalam unggahan tersebut, FIFA turut menyertakan foto starter Timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain di GBK pada tahun 2007. Sontak, unggahan FIFA tersebut mendapatkan banyak reaksi dari netizen tanah air yang berharap Timnas Garuda mampu mengulanginya lagi. Lansir The Sun, Newcastle siap membangun stadion baru dengan biaya mencapai 1 miliar pounds. Rencana pembangunan tersebut akan diketok pada awal tahun 2025. Pihak The Magpies berencana membangun stadion baru di daerah jauh dari St. James Park dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton, serta dengan berbagai fasilitas terbaik. Namun, jika ada desakan penolakan dari pihak fans, rencana pembangunan stadion baru tersebut akan difokuskan di lokasi dekat St. James Park, yakni di daerah Leazes Park. Kabar berikutnya datang dari pemain Ipswich Town, Omari Hutchinson.
Dilansir dari Sport Bible, pemain yang sempat 2 kali membela timnas Jamaika ini dilaporkan lebih memilih bergabung dengan timnas Inggris. Pemain kelahiran Surrey, Inggris ini tidak melanggar aturan pindah kewarganegaraan karena belum 3 kali membela timnas negara lain. Pemain Ipswich Town tersebut kini dipanggil masuk skuad Inggris Under-21 di Jeddah Internasional bulan Oktober untuk melawan Ukraina dan Azerbaijan. Beralih ke kabar lainnya dari timnas Prancis. Dilansir dari Football Espana, keputusan Mbappe tidak bergabung dengan timnas Prancis di Jeddah Internasional bulan Oktober ini masih menimbulkan kontroversi. Dengan absennya Mbappe di laga melawan Israel dan Belgia di Nations League, Deschamps akan memilih kapten baru lagi bagi Les Blues setelah 12 bulan lamanya. Menurut laporan, salah satu calon buat penyandang kapten Les Blues adalah Aurelien Tchouameni. Tchouameni akan bersaing dengan bek Arsenal William Saliba. Masih dari kabar sepak bola Prancis, dilansir dari L'Equipe, 2 kelompok supporter Lyon terlibat saling bentrok di sela-sela laga Lyon versus Nantes di Ligue 1. 2 kelompok tersebut adalah Ultras Corps Utara dan Selatan dengan Six Neuf Pirates. Kejadian tersebut terjadi di blok 439 yang terletak di bawah salah satu layar raksasa Stadion Groupama. Akibat bentrok tersebut, 2 orang mengalami luka-luka. Usut penyusut, bentrokan tersebut terjadi karena kelompok Ultras muak dengan kelompok Six Neuf Pirates yang terlalu rasis. Polisi pun ikut terjun meredam bentrokan tersebut dengan melakukan penangkapan ke sejumlah provokator. Dari Prancis pindah ke kabar dari sepak bola Jerman. Dilansir dari Get Football News Germany, pemain Arsenal Kai Havertz dilaporkan cedera lutut dan dicoret dari skuad Julian Nagelsmann jelang laga Nations League melawan Bosnia dan Belanda. Posisi Havertz tersebut akan digantikan oleh striker Mainz Jonathan Burkhardt. Nantinya Burkhardt akan bersaing untuk mendapatkan waktu bermain dengan Dennis Undav serta sesama pemain debutan seperti Jamie Llewellyn dan Tim Cleance-Dinsey. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, dilansir dari Bola Sport, laga melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan jadi laga spesial bagi Sintayong. Pasalnya laga tersebut akan jadi laga ke-50 baginya sejak ditunjuk membesut timnas Garuda pada bulan Desember 2019 silam. Sejak debut melawan Oman pada Mei 2021, STY kini telah mencatatkan 49 laga bersama timnas Garuda dengan rincian 24 kali kemenangan, 12 kali imbang, dan 13 kali kalah. Masih soal Sintayong, saat laga melawan Bahrain dan Cina nanti, Coach Shin akan kehilangan satu asistennya yakni Nova Arianto. Coach Nova tak bisa mendampingi SCY karena ditugaskan untuk melatih timnas U17 Indonesia yang sedang melakukan persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar 19 hingga 27 Oktober nanti di Kuwait. Timnas U17 Indonesia asuhan Coach Nova kini dilaporkan sedang menjalani pemusatan latihan di Qatar. Lanjut ke kabar selanjutnya, kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia yang tertera di laman website Wikipedia jelang melawan Bahrain. Di laman tersebut, skuad timnas Indonesia tercatat berjumlah 27 pemain. Uniknya, ada 12 pemain baru yang sebelumnya tidak pernah menghiasi skuad Garuda. Mereka adalah Emil Audero, Danny van de Heuvel, Tristan Goyer, Pascal Struijk, Jensen Silt, Kevin Dix, Jaden Oosterwolde, Jairo Ridderwolf, Julian Urip, Ole Romani, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathans. Usut punya usut, ternyata web Wikipedia berbahasa Indonesia tersebut telah diedit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga informasi laman tersebut tidaklah valid. Masih kabar jelang laga Indonesia versus Bahrain, dilansir dari Okezone, netizen sepak bola Indonesia baru-baru ini menggeruduk postingan akun Instagram milik PSSI-nya Bahrain, @Bahrainfa. Mereka melakukan cyber seperti apa yang dituliskan akun @Tommy_fan_Apriawan yang mengecam aksi penggunaan laser saat bertemu Indonesia nanti. Akun @Aicha_Nasha08 juga mengingatkan supaya Bahrain tak banyak melakukan aksi guling-guling di lapangan dan melecehkan lagu kebangsaan Indonesia. Bahkan akun @Novaceno961 mengecam, jika bermain tidak suportif, akun Bahrainfa ini bisa jadi hilang. Beralih ke kabar berikutnya dari Martin Paes. Sempat ketar-ketir karena cedera dan absen di laga MLS melawan Portland Timbers, Martin Paes akhirnya telah melakukan perjalanan ke Bahrain untuk bergabung bersama skuad Garuda.
Kabar tersebut berasal dari unggahan Instastory Martin Paes. Lewat unggahannya, Bang Paes membagikan momen dirinya sedang berada di pesawat dengan mata tertutup. Ia menuliskan sedang dalam perjalanan dari Bandara Portland menuju Bahrain dengan transit di Bandara Dallas dan Dubai.